Calon wali kota dan wakil wali kota Manado, Paulina Runtuwene dan Harli Mangindaan, menggelar kampanye pertamanya secara virtual di 11 kecamatan yang ada di kota Manado pada hari Rabu 29 Oktober 2020. Calon wali kota dan calon wakil wali Dalam kota kampanye ini, Paham berdialog dengan perwakilan masyarakat, Sekali lagi mendengar tetap keluhan-keluhan mengingat dari mereka, dan selain itu, Paham juga memaparkan visi dan misi serta program-program mereka ke depannya untuk masyarakat kota Manado lebih baik. hari ini Kampanye virtual ini juga dipandu langsung oleh calon wakil wali kota Harli Mangindaan tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang ada. hiduplah Indonesia Raya. Memilih paslon akan tentunya terjawab semua kebutuhan yang itu dia rasakan. Dimanapun mereka berada bisa dijangkau. Ya dimanapun di era sekarang ya. Walaupun kita mengatakan teknologi informasi memudahkan kita tidak bertemu, tapi kita bisa bertatap muka. Kita juga punya strategi nantinya ya secara virtual kita akan jalan lewat tentu aplikasi, otak berjalan, kita akan keliling ke kelurahan-kelurahan, tentu didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Nah itu kita sedang desain. Ya. Tidak hanya virtual, kemudian kecamatan berkumpul, tapi kita akan berkunjung secara virtual. Lewat handphone, atau mungkin juga ada diri kami, ya, kembaran, atau ada seperti leaflet, kotak, ya, secara virtual. Itu strategi kami. Sampai ke pulau-pulau ya Bu? Ya, kita berharap mana yang bisa kita jangkau, jaringannya ada, tentu kita akan jangkau. Walaupun memang tentu daerah-daerah yang sangat susah kita jangkau, kita bisa lakukan dengan berbagai strategi lain. Ya, ada leaflet, manual, kita bisa sebarkan. Tujuannya adalah mereka mengerti, memilih paslon untuk katakanlah kepentingan ke depan Kota Manado. Ya, dia harus tahu persis visi misi program. Dia tidak memilih katakanlah sesuatu yang tidak diketahui, atau dia tidak memilih karena sesuatu kepentingan jangka pendek, tapi jangka panjang, jauh. Itu terdapat dalam visi dan misi. Artinya perhatiannya Paham sendiri bisa menjangkau sampai ke pulau-pulau. Ya, kita pastikan. Bu, terkait dengan dalam rangka untuk mensukseskan tahapan pilkada ini, kita bisa lakukan sebaiknya dengan daring. Kita telah lakukan. Kita telah memberi contoh bahwa kita tidak mengumpulkan massa, ya. Tapi kita dengan daring kita bisa menjangkau 11 kecamatan minimal, tentunya ya bukan minimal, maksimal 50. Ya, kita bisa bayangkan dari maksimal 50 orang yang kita bisa secara langsung berdialog. Bahkan dari aplikasi-aplikasi yang ada bebas diikuti oleh siapapun. Ini juga jawaban ya paling tepat di era pandemi dalam masa pilkada ini. ya, Bu, harapan ke menggunakan masker atau cuci tangan atau jaga jarak. Kita memberi persyaratan tentu ya. Namanya kita sekarang dalam usaha memberi penyadaran kepada masyarakat, tidak hanya kepada pendukung, tapi kepada semua masyarakat. Sadarlah kita bahwa pandemi ini tidak memandang usia, yang muda, yang tua. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian berdampak pada masyarakat. Jadi protokol kesehatan itu benar-benar sudah harga ya tetap ya bahwa kita harus patuh. Itu menjadi upaya memutus rantai putus kalau orang bikin protokol kesehatan. Itu saja. Ya Bu, terkait pendukung yang berada di kecamatan, apakah sudah ada jaminan bahwa bebas temuan dari Panwas, misalnya ada keterikatan dinas atau ASN atau apa Bu? Nah, kita sudah memulai tentu ada rule yang harus kita sosialisasikan. Ya. Fakta integritas kita sudah lakukan. Untuk fakta integritas COVID, ya artinya jaminan bahwa kita melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Bahkan tentu himbauan-himbauan ya yang mengikuti kampanye ini. Ada aturan-aturan yang mengikat, PNS atau aturan yang mengikat, tentu sudah disosialisasikan. Bu, harapan apa yang dititipkan oleh pendukung tadi saat dialog? Harapan tadi paling banyak adalah apresiasi bahwa program-program yang dipaparkan itu menjawab kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan kesehatan tercover dengan kesehatan gratis secara penuh. Kemudian ibu dan wanita hamil melahirkan itu juga mendapat apresiasi bahwa kami tidak hanya memperhatikan tentu katakanlah dukungan untuk dana duka yang kami akan tingkatkan, lansia yang akan kami tingkatkan, tenaga honor, guru PAUD yang akan kami tingkatkan, tapi juga ibu hamil
ya kemudian menyusui itu kita akan berikan dukungan. Nah itu yang mendapat apresiasi dari beberapa teman-teman dari kecamatan. Virtual meeting ini bukan gaya-gayaan, tapi bagaimana kita mengikuti aturan-aturan dunia dan juga Indonesia. Bagaimana Kota Manado dari dari merah menjadi orange, bagaimana terus kemudian akan lebih baik lagi. Dengan protap virtual ini dilakukan, kita mencontohi bahwa ekonomi akan baik, yang lain akan berjalan mulus karena protap-protap ini kita ikuti. Saya berdoa dan saya yakin ke depan lebih dekat lagi Manado akan mendapatkan zona-zona yang telah menjadi harapan dari bangsa Indonesia. Kota Manado akan menjadi contoh bahwa hidup sehat dengan ditetapkannya zona hijau dan zona yang memungkinkan perekonomian akan berjalan karena sadar akan kesehatan di Kota Manado. Terima kasih. Menang! Pak Harley! Paham? Paham? Itu dulu. Coblos! Dari Manado, Sulawesi Utara, reporter Caca TV melaporkan. Untuk kita semua.